Ngomongin tentang agama di Indonesia, ada 6 ragam agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yang terdiri dari Hindu, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Sebagai negara yang mengakui banyak agama, Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Salah satunya karena kita dapat merasakan hari libur dan banyak diskon menarik pada hari raya besar keagamaan. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Dan bahkan momen-momen hari raya banyak dimanfaatkan untuk wisata kuliner ke rumah teman yang merayakan. Indonesia bukanlah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum agama tertentu. Namun, negara kita mengakui agama atau kepercayaan kepada Sang Pencipta sebagai elemen penting. Bukti bahwa Indonesia menghargai agama tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. dari sinilah kita paham bahwa agama atau kepercayaan menjadi hal yang penting. Tapi sayangnya masih banyak orang yang menganggap kepercayaan yang dianutnya adalah yang paling benar. Sehingga hal itu menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Tapi permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan sebuah solusi, yaitu moderasi beragama. Lalu muncullah sebuah pertanyaan di kepala kita mengenai apa itu moderasi beragama? Kenapa harus ada moderasi beragama? Kenapa moderasi beragama dikatakan bisa menjadi pemecah masalah yang ada di Indonesia? Apa sih pentingnya moderasi beragama? Siapa saja yang harus melakukan moderasi beragama? Begitu banyak pertanyaan yang muncul sampai bikin kita pusing. Tapi tenang, tidak ada yang tidak bisa terjawab dengan bantuan Mbah Google. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pertanyaan, apa sih itu moderasi beragama? Kita bedah terlebih dahulu menjadi 2 kata, yaitu moderasi dan beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata moderator berarti orang yang bertindak sebagai penengah, contohnya hakim dan wasit. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadilah moderasi beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Karena jika seseorang berada di luar jalur, terkadang mereka suka bertindak berlebihan. Contohnya saja, pada kasus penolakan pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Bekasi, viral di media sosial pada bulan Mei 2019. Dalam penolakan tersebut, sejumlah penduduk membentangkan spanduk yang isinya ancaman. Jika kalian tetap memaksa membangun pura, kami siap jihad, karena kalian yang memulai. Isi dari spanduk tersebut. Dan tak butuh waktu yang lama, hal serupa terjadi kembali di wilayah Indragiri Hilir. Pihak Satpol PP melakukan penyegelan dan penghentian aktivitas ibadah umat Kristiani di rumah kediaman Pendeta Damianus Sinaga pada tanggal 8 Agustus 2019. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak lagi terdapat kasus-kasus yang bersangkutan dengan agama di Indonesia. Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan. Merasa benar sendiri,
serta tidak membuka diri pada pandangan keagamaan orang lain. Mencintai agama sendiri adalah sebuah keharusan. Namun, jika bersikap terlalu arogan terhadap kepercayaan yang kita anut, maka dapat menimbulkan ketamakan. Pada sebuah kisah dalam cerita Hindu kuno, ada seorang Raja Alengka bernama Hiranyakasipu. Raja Hiranyakasipu mendapat anugerah dari Dewa Brahma atas hasil kesetiaannya, melakukan proses tapa selama bertahun-tahun. Dan alhasil, dia mendapat kekuatan bahwa ia tidak bisa dibunuh oleh manusia, hewan, ataupun dewa. Tidak bisa dibunuh saat pagi, siang, dan malam. Tidak bisa dibunuh di darat, laut, api maupun udara. Tidak bisa dibunuh di dalam dan di luar rumah. Dan tidak bisa dibunuh oleh segala senjata. Dengan kesaktiannya tersebut, membuat dirinya semakin berlebihan. Bahkan, ia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun, tak lama ia mendapat karma dari perbuatannya. Tepat pada waktu senjakala, di mana pada waktu petang menuju malam, Dewa Wisnu yang menjelma sebagai Narasimha, berbentuk manusia berkepala singa, tidak berupa hewan maupun dewa, turun ke dunia untuk memerangi Hiranyakasipu. Dengan kuku-kukunya yang tajam, beliau menyerang Hiranyakasipu. Narasimha merobek-robek perut Hiranyakasipu. Hiranyakasipu dibawa ke Serambi dan menghabisi nyawanya di atas pangkuan Narasimha, persimpangan antara bumi dengan langit. Dan tak lama kemudian, Raja Hiranyakasipu harus tewas mengenaskan di tangan Narasimha. Itu merupakan kisah singkat mengenai dampak buruk dari seorang yang melakukan tapa kebaktian yang sebenarnya tujuannya baik, namun disalahgunakan oleh Raja Hiranyakasipu sehingga membuat dirinya tewas dari ulahnya sendiri. Cerita tersebut mencerminkan sifat tamas kayaknya, yaitu korban suci yang dilakukan dengan mengharapkan ganjaran atau hasil dan semata-mata untuk kemegahan atau dilakukan secara tidak ikhlas. Hal ini sudah tentu bertentangan dengan konsep ajaran moderasi, karena poin penting dari moderasi beragama adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi beragama dapat diibaratkan seperti seorang wasit yang harus menjadi penengah. Jadi, dia harus melihat permasalahan itu tidak dari kanan maupun dari kiri. Karena kalau tidak melihat sesuatu dari tengah, kita akan bias dalam menilai. Misalnya, orang yang menilai gajah dari depan akan mengatakan, Gajah itu hewan besar yang belalainya panjang. sedangkan orang yang menilai gajah dari belakang akan mengatakan, Gajah itu hewan besar yang ekornya panjang. dan kedua orang tersebut bisa berbeda pendapat hingga bertengkar tentang gajah apanya sih yang panjang. Karena itu, seorang yang moderat dia akan menilai dari tengah sehingga menemukan sebuah kesimpulan bahwa gajah memiliki belalai dan ekor yang panjang. Karena itu, orang yang moderat akan bijaksana karena dia berada di tengah dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Dalam agama Hindu, konsep moderasi agama sangat bisa diterapkan apabila seorang mampu memahami terlebih dahulu ajaran Trikaya Parisuddha. Materi ini sudah didapat dari sejak SD hingga perguruan tinggi. Karena Trikaya Parisuddha merupakan 3 kerangka umat Hindu yang menjadi salah satu kearifan lokal sosial yang dimiliki masyarakat Bali. Apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka tidak ada lagi yang namanya anti toleransi, rasisme, dan kejahatan serupa lainnya. Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mempromosikan prinsip-prinsip dasar agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang. Dan menjadi seorang yang moderat
Juga tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya dengan hal itu. Demikian video mengenai apa itu moderasi beragama. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Main judi ditangkap polisi. Saya Wira Adi, sekian dan terima kasih.